Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 hingga tahun 1830 di Pulau Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Sebelum peristiwa dalam sejarah Indonesia ini terjadi, terdapat penyebab dan kronologi. Begitu pula dampak yang ditimbulkan setelahnya. Penyebab Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang lahir pada tanggal 11 November 1785. Sewaktu lahir, Diponegoro bernama Raden Mas Mustahar, kemudian diganti menjadi Raden Mas Antabirya dan berubah menjadi Pangeran Harya Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Raden Mas Suraja yang nantinya bertahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Sang ayah menginginkan Pangeran Diponegoro menjadi putra mahkota. Namun, keinginan Sultan Hamengkubuwono III ditolak dengan halus. Lantaran ibunya bukan istri permaisuri raja, Pangeran Diponegoro merasa tidak berhak duduk di singgasana Yogyakarta meskipun ia adalah anak lelaki tertua. Selain itu, ia juga tidak terlalu menyukai kehidupan mewah di dalam istana. Sultan Hamengkubuwono III wafat pada tahun 1814 dan digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, putra dari istri permaisuri. Saat itu, Raden Mas Ibnu Jarot yang kelak berhak Sultan Hamengkubuwono IV masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda atas keraton semakin kuat di saat istana sedang labil lantaran Sultan Hamengkubuwono IV masih kecil. Muak atas situasi itu, Pangeran Diponegoro memutuskan keluar dari keraton dan kemudian tinggal di kediaman neneknya di wilayah Tegalrejo, Yogyakarta. Dari sinilah perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda dimulai. Sakimun dalam buku Pahlawan Diponegoro Berjuang menjelaskan terdapat beberapa alasan mengapa Pangeran Diponegoro berusaha melawan. Pertama, Belanda semakin mencampuri urusan internal Keraton Yogyakarta. Kedua, akibat pengaruh Belanda, beban pajak yang ditanggung rakyat menjadi sangat berat. Dan rencana Belanda membangun jalan kereta api yang melewati kediaman neneknya membuat Pangeran Diponegoro siap melakukan perlawanan. Kronologi dan tokoh Perang Jawa. Anthony Hendrik Semissert, Residen Yogyakarta yang merupakan orang Belanda, berniat membangun jalan kereta api. Rencana ini ditentang oleh Pangeran Diponegoro lantaran rel kereta api tersebut mengenai area kediaman neneknya di Tegalrejo. Perang Jawa tak dapat dihindari. Dimulai pada 20 Juli 1825, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya menerapkan strategi gerilya untuk menghadapi Belanda yang jelas lebih unggul jumlah prajurit dan persenjataan. Kubu Pangeran Diponegoro bermarkas di pedalaman Goa Selarong, suatu kawasan pegunungan yang terletak sekitar 26 km ke arah barat daya dari Keraton Yogyakarta. Beberapa tokoh yang berandil besar membantu Pangeran Diponegoro, antara lain Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawidirjo. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Knok. Pasukan Diponegoro selalu bergerak, masuk keluar hutan, naik turun gunung, dan menjelajahi banyak wilayah, dari Yogyakarta, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Strategi ini sangat merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai Perang Jawa dan mendatangkan pasukan bantuan.
Belanda terpaksa menarik pasukan yang sedang menghadapi pertempuran di Sumatera Barat, yakni Perang Padri, yang digalang oleh para tokoh Minangkabau termasuk Tuanku Imam Bonjol untuk diperbantukan di Perang Jawa. Sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati, yang artinya sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Begitulah semangat perjuangan yang dikobarkan Pangeran Diponegoro untuk merebut tanah Jawa dari tangan Belanda. Kekuatan Belanda yang semakin bertambah membuat kubu Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu pemimpin pasukan Diponegoro mulai tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Brawidirjo. Belanda menawarkan genjatan senjata. Pangeran Diponegoro yang semula kukuh akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Tanggal 28 Maret 1830 diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap dan diasingkan di benteng Rotterdam, Makassar selama 25 tahun. Setelah 25 tahun diasingkan, Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Makamnya terletak di Jalan Diponegoro, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut MC Rick Labs dalam A History of Modern Indonesia Science 1300, secara keseluruhan dampak Perang Jawa telah merenggut 200.000 korban jiwa, di antaranya 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Perang Jawa sangat meletihkan bagi Belanda dan menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan dan uang atau pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial mengalami krisis keuangan.